Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairani Lutfi, NIM E2018-2291. Di sini saya akan menerangkan tentang perencanaan strategi korporat dan divisi. Poin yang pertama yaitu poin A, mendefinisikan misi korporat. Pernyataan misi yang baik mempunyai 5 karakteristik utama yang penting. Itu yang pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Yang kedua, pernyataan misi menentukan kebijakan dan nilai utama perusahaan tersebut. Yang ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama terhadap perusahaan akan beroperasi. Yang keempat, pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang. Yang terakhir, yang kelima, pernyataan misi yang baik adalah pernyataan misi yang pendek, mudah diingat dan mempunyai arti. Begitu. Poin yang kedua, B maksudnya, menentukan unit bisnis strategis. Memandang bisnis atas dasar kebutuhan pelanggan dapat menunjukkan peluang pertumbuhan tambahan. IBM mendefinisikan kembali dari diri mereka sendiri dari produsen piranti kertas dan piranti lunak ke pembangun jaringan. Sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama, kelompok pelanggan. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, teknologi. Tujuan mengidentifikasi unit bisnis strategis perusahaan adalah mengembangkan strategi terpisah dan menentukan pendanaan yang tepat. Begitu. Poin yang ke-C yaitu menentukan sumber daya bagi setiap SBU. Setelah mendefinisikan SBU, manajemen harus memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU tersebut. Metode terbaru yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan investasi internalnya didasarkan pada analisis nilai pemegang saham, dan apabila perhitungan nilai ini menilai potensi bisnis berdasarkan peluang pertumbuhan, potensial dan ekspansi global, reposisi atau penentuan ulang sasaran, dan outsourcing strategis. Poin yang ke-D yaitu menilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan dan menghilangkan bisnis lama. Jika ada kesenjangan antara penjual yang diinginkan di masa depan dengan penjual yang diproyeksikan, manajemen korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Semisal ada pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat mengisi kesenjangan perencanaan strategis? Ada opsi yang pertamanya yaitu mengidentifikasi peluang untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut dalam bisnis saat ini. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah mengidentifikasi peluang untuk membangun atau mengakui sisi bisnis yang berhubungan dengan bisnis lama. Opsi yang ketiga, yang terakhir, adalah mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berhubungan dengan bisnis lama. Begitu. Poin yang ke-5, perencanaan organisasi dan budaya organisasi. Perencanaan strategis terjadi dalam konteks organisasi. Organisasi perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya korporatnya.
yang semuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Begitu. Manajer dapat mengubah struktur dan kebijakan meskipun sulit. Namun, budaya perusahaan dapat sangat sulit untuk diubah. Penyesuaian budaya sering menjadi kunci bagi keberhasilan penerapan strategi baru. Semisal ada pertanyaan, apa sebenarnya budaya korporat itu? Sudah banyak yang mendefinisikan. Sebagian besar pembisnis sulit menggambarkan konsep ilusif ini yang didefinisikan oleh beberapa orang. Sebagian yaitu ada yang mendefinisikan sebagai pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma yang dimiliki bersama dan menentukan karakter organisasi tersebut. Budaya yang berpusat pada pelanggan dapat mempengaruhi semua aspek organisasi. Budaya adalah DNA perusahaan dari atas sampai ke bawah. Poin yang terakhir yaitu inovasi pemasaran. Inovasi dalam pemasaran adalah hal yang sangat penting. Pandangan tradisional menyatakan bahwa manajemen senior harus memberikan dan menyerahkan ke bawahannya. Manajemen senior harus mengidentifikasi dalam mendorong ide-ide segar. Dan 3 kelompok yang cenderung tidak ditampilkan dalam pembentukan strategi karyawan dengan perspektif muda. Karyawan yang jauh dari kantor pusat perusahaan dan karyawan baru dalam industri. Setiap kelompok mestinya mampu menentang pandangan lama perusahaan dan menstimulasikan ide-ide baru. Jum Associates, sebuah perusahaan strategis inovatif, menawarkan 5 strategi kunci untuk mengelola perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu menghindari judul inovasi. Yang kedua, menggunakan sistem pertemanan. Yang ketiga, segera menentukan ukuran. Yang keempat, membidik sasaran mudah terlebih dahulu. Yang kelima, mendapatkan data untuk mendukung insting Anda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.